Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Pada malam yang berbahagia ini sebagaimana biasanya, yaitu kita membaca yaitu fardu in kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu rukun di dalam solat. Fardu in tentang pembahasan rukun dalam solat, yaitu ada 13 atau 19 rukun yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu niat. Dengan hati seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hendak yaitu untuk menyembah Allah. Ya, mereka itu untuk menyembah Allah yang ikhlas hatinya dalam agama Allah. Ikhlas hati dalam agama Allah. Berarti niat ini membutuhkan hati yang ikhlas. Dikarenakan ikhlas itu niat adalah yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita. Innama a'malu binniyat. Diarahkan oleh nabi, yaitu innama a'malu binniyat. Hanya saja segala amal ibadah syariat Allah dan syariat Rasul itu dengan niat. Maka sah segala syariat Allah dan syariat Rasul, yaitu dengan niat kita. Maka niat itu beberapa syarat. Yang pertama syarat niat qasad, ta'rad dan ta'yin. Qasad, ta'rad dan ta'yin. Ini adalah syarat niat. Kenapa dikasad? Dikasad itu usalli atau ada. Itu adalah yaitu aku solat, mengaku kita solat. Sedangkan menta'yinkan itu adalah menentukan waktu. Waktu yang 5 waktu solat fardu yang kita kerjakan. Maka kita ta'yinkan di dalam hati, yaitu merupakan niat. Kemudian kita ta'radkan yang ketiga, yaitu menentukan fardu. Fardu dan lain-lain. Kalau sembahyang itu fardu, solat fardu, maka kita tentukan fardu. Kalau solat itu sunat, maka kita tentukan sunat. Itu adalah syarat niat qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad, ta'rin dan ta'rad. Ini adalah syarat kita niat. Salat adalah 3 bahagian. Salat ini ada 3 bahagian. Yang pertama salat fardu. Syarat niatnya sebagaimana tersebut tadi, qasad, ta'rad dan ta'yin. Kita qasad, ta'rad dan ta'yin. Yang kedua salat itu salat mutlak. Salat mutlak. Bagaimana salat mutlak? Salat mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu salat yang mutlak. Dan tidak ada sebab. Tiada sebab. Seperti tahiyatul masjid. Tidak ada sebab. Tidak ada sebab ini. Dan tidak ada waktu. Kapan saja kita masuk ke dalam masjid, ya sunat. Solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian sunat wudu. Sunat wudu. Tidak ada sebab. Kapan saja kita berwudu, yaitu kita solat 2 rakaat. Sunat wudu. Kemudian sunat istikharah. Sunat istikharah juga demikian. Kapan saja kita mau istikharah atas pendapatan rezeki kita, atas apa sajalah. Itu kita sunat istikharah 2 rakaat. Kemudian sunat ihram.
ihram kita di Mekah. Begitu kita sudah memakai pakaian ihram, ya kita sunat ihram. Dan tawaf, sunat tawaf, mau kita mengerjakan tawaf, yaitu keliling Kaabah, kita sunat solat 2 rakaat. Jadi tidak ada waktu, kapan saja, kalau mau kita tawaf silahkan, ya, karena itu tidak ada waktu, karena barang yang sunat. Yang ketiga, salat yang berwaktu. Ini punya waktu dia, walaupun sunat, tapi punya waktu dia solat. Di dalam sunat itu ada waktu, sebagaimana waktunya solat yang fardu, cuma berbeda saja, punya waktu. Seperti solat rawatib, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, begitu, yaitu solat. Dan salat yaitu hari raya, kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, punya waktu dia, waktu hari raya, tidak boleh solat sekarang. Itu adalah solat 2 hari raya. Kemudian sunat gerhana bulan dan matahari, punya ketentuan. Kalau memang sudah gerhana bulan atau matahari, ya baru kita mengerjakan sunat gerhana, karena itu adalah punya waktu dia. Kemudian niat itu yang muqaranah. Yang muqaranah yaitu dengan kasad. Yang muqaranah dengan ta'yin. Muqaranah dengan kasad dan muqaranah dengan ta'yin. Dan dengan ta'arat, kasad, ta'arat dan ta'yin, ini muqaranah semua dia. Kemudian muqaranah makmum dan imam. Muqaranah dalam niat itu, misalnya kita usalli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala imama lillahi ta'ala. Jadi bersangkutan, muqaranahnya bersangkutan semua, begitu. Berdasarkan kasar, kasar yaitu pada si musafir. Kasar itu pada si musafir. Imam dan makmum yaitu pada solat Jumat, berdasarkan kasar pada musafir. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikasar solat. Maka imam dan makmum yaitu pada solat Jumat, muqaranah itu mengikutkan imam. Muqaranah mengikutkan imam. Dari takbiratul ihram, alif Allah ra akbar. Muqaranah. Itu dasar muqaranahnya, niat pada si musafir, imam dan makmum dalam solat Jumat. Yaitu muqaranah itu mengikut dari takbiratul ihram, alif Allah ra akbar di dalam niat sampai selesai. Kalau tidak kita tidak muqaranah niat sebagai muqaranahnya
hari Jumat imam dan makmum. Imam dan makmum pada hari Jumat bersangkutan. Kalau tidak bersangkutan, tidak sah Jumat. Mukaranah imam dan makmum pada hari Jumat. Begitu juga mukaranah niat, kasat tarat, ta'arat dan ta'in di dalam solat-solat yang lain 5 waktu. Baik solat itu sunat ataupun solat itu wajib. Niat itu harus mukaranah. Bersatu niat dengan pekerjaan. Baru sah. Memadalah niat orang yang awam. Memadalah niat yaitu orang yang awam. Memadah. Mengikuti yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Rafi' dan Syekh Suji Subuki, dan mengikut yaitu Imam Ghazali atas isnad gurunya Imam Imam Haramain, atas isnad gurunya Imam Haramain. Itu adalah solat kita yang awam, niatnya secara awam. Itu adalah kita ikut melalui daripada niat Imam Nawawi. Imam Nawawi ini jauh berselang dengan Imam Syafi'i. Jauh berselang. Kenapa demikian? Imam Ghazali tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Tidak berjumpa dengan Imam Syafi'i. Dia hanyalah belajar kepada muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Haramain. Imam Syafi'i pada dasarnya, yaitu pada waktu kadim dia, yaitu mazhab kadim, yaitu dikeluarkan kitab satu Imlaq dan Hijaz, 2 kitabnya, yaitu pada mazhab kadim oleh Imam Syafi'i. Kemudian pada mazhab jadid, Imam Syafi'i mazhab jadid, yaitu dikeluarkan kitab Buwaiti. Kitab Buwaiti itu ada 3 kitab pada waktu jadid. Yang kedua kitab yang ketiga yaitu kitab Mukhtasar Syafi'i. Mukhtasar Syafi'i. 3 kitab. Maka yang belajar sama dia adalah muridnya Imam Haramain. Imam Haramain yaitu mengikhtisar kitab daripada kitab kaum jadid dan qadim, diberikan nama oleh Imam Haramain itu adalah kitab Nihayah Haramain. Nihayah Haramain. Dari kitab Nihayah Haramain diikhtisarlah oleh Imam Ghazali, diberikan kitab yaitu Basit. Diberikan nama kitab Basit. Berselang sekian tahun tidak ada yang mensyarahkan ataupun mengikhtisarkan kitabnya, maka diambil balik oleh Imam Al-Ghazali, dicarah lagi, diikhtisar lagi, diberikan nama Wasit. Kitab Wasitah. Berselang lagi, karena beliau sudah tua, berselang hingga diambillah kitab itu lagi, diikhtisarkan lagi, punya dia sendiri oleh Imam Al-Ghazali, diberikan kitab namanya Wajiz. Diberikan kitab namanya Wajiz. Kemudian
juga punya dia lagi, belum bisa dipahami, yaitu orang yang di bawahnya. Maka diikhtisar lagi di atas wajib, yaitu diberikan nama khulasah. Kitab khulasah. Maka dalam di waktu kitab wajib, ada seorang murid daripada murid Haramain yang di bawah letting dia, letting yang waktu belajar bersama-sama dengan Imam Al-Ghazali, maka diambillah bukan kitab Imam Haramain yang diambil oleh murid Imam Haramain, diambilnya yaitu kitab kakak lettingnya, yaitu punya Imam Al-Ghazali. Diambillah, dibuatlah syarah Imam Rafi'i, diberikan kitab Aziz, dibuat oleh Imam Rafi'i. Inilah yang imam yang membuat niat. Karena yang demikian juga beliau ini mengajinya kepada Imam Haramain, bukan pada Imam Syafi'i, tapi tidak mampu mensyarahkan kitab Imam Haramain. Maka diambillah, tidak mampu juga mensyarahkan kitab Imam Al-Ghazali. Kemudian diambillah oleh Imam Nawawi atas punya kawannya yang satu letting dia, yaitu waktu belajar. Punya kawannya yaitu oleh Imam Nawawi mengambil yaitu syarah Imam Rafi'i. Diambil, diiktisar oleh Imam Nawawi, diberikan nama Raudhah. Diberikan nama kitab Raudhah. Maka Imam Nawawi dan Imam Rafi'i inilah yang tempat berpegang jauh dengan Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab. Inilah dari murid yang sekian-sekian, maka niat awam yang diberikan kepada kita yaitu oleh Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i yang ada di dalam sanad ini, sanad Imam Haramain. Maka diberikan niat awam, niat orang awam. Tapi ingat, niat orang awam ini mujtahid. Mujtahid. Kitab niat awam ini baru dibuat, yaitu kitab-kitab yang lain. Maka di dalam kitabnya itulah tersebut. Maka tidak sah yaitu mensuku-sukukan yaitu niat pada tiap-tiap takbir. Memperbaru. Berarti setiap yang kita perbaharu, maka itu sudah salah yang awal. Memperbaru. Karena ini niat, bukan wudu. Kalau wudu kita perbaru, juga demikian. Tapi punya sunat kalau wudu. Tapi ini niat, jangan diperbaharui. Kalau memang diperbaharui, memang niat yang awal berarti sudah tidak sah lagi, baru diperbarui. Maka niat sekali niat sampai salam. Niat sekali sampai salam. Maka solat bukan permainan. Sah salat tunai dengan niat qada. Kita solat tunai. Misalnya kita niat tunai. Lalu kita niat qada. Sah. Atau sah salat qada dengan niat tunai. Dua-duanya sah. Misalnya orang solat, kita datang ke satu tempat. Orang itu solat zuhur tunai, datang kita yaitu ikut kita zuhur, sudah kita solat, sampai ke situ kita solat yaitu zuhur qadha, sah. Ataupun imam itu rame-rame, mereka itu seperti orang suluk,
Orang di suluk, di tempat-tempat suluk, iaitu dia sedang qada solat zuhur ataupun asar, sedang qada solat. Datang kita belum mengerjakan solat zuhur, lalu masuk ke dalam rombongan mereka. Kita niat tunai, mereka itu meniat qada, sah solat sama-sama. Kita juga sah. Keterangan hukum demikian. Pada istilah logat, qada dan tunai itu sama hukumnya. Qada dan tunai sama hukumnya. Kalau dibuat kesalahan dengan cara bermain-main, maka tidak sah. Itu seperti main-main kita. Ragu-ragu, permainan-permainan, mengolok-ngolok, maka tidak sah. Maka solat yang benar-benar. Qada tidak sah dengan bersenda-senda. Qada tidak sah dengan bersenda-senda. Maka hukum taubat daripada dosa yang sengaja atau yang tidak sengaja. Maka hukum yang paling besar, yaitu taubat yang paling besar, adalah taubat meninggalkan solat. Taubat meninggalkan solat. Apabila solat kita yang kita tinggalkan, kita qada, sudah diterima oleh Allah, maka taubat-taubat yang lain juga diterima. Tapi kalau taubat solat yang tinggal kita abaikan, taubat-taubat yang lain, wallahu bisawab, wallahu a'lam, belum tentu Allah menerima. Kenapa? Karena diwajibkan kepada kita solat 5 waktu. Itu yang kita tinggalkan. Maka itu tidak sah. Kemudian sunat yaitu membaca lafaz niat. Sunat membaca lafaz niat. Dari awal takbiratul ihram, ucapan lidah dihadirkan ke dalam hati. Dan muqaranah yaitu kiblat pada niat. Muqaranah kiblat yaitu dalam niat. Baik pun kita berdiri sama arahnya pas, walaupun kita sembahyang di tempat yang tidak tahu kiblat. Pokoknya itu sunat melafazkan yaitu kiblat. Usalli fardhal maghribi salasa raka'ati mustaqbilal. Mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu mustaqbilal. Sunat mengucapkan niat, lafaz niat, adapun niat di dalam hati, yaitu kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Ini lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak sah ditukar. Tidak sah ditukar. Apapun kalimatnya. Ini tidak saya baca uraian-uraian. Uraian ini panjang. Pokoknya kalau ditambah daripada Allahu Akbar itu tidak sah. Allahu Akbar Karim, Allahu Akbar Ya Rahman, Ya Rahim, itu tidak sah. Syarat yaitu mendengar takbiratul ihram oleh diri sendiri. Kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar di telinga kita. Allahu Akbar. Terdengar di suara kita. Bukan didengar oleh orang lain. Yang ketiga, qiyam. Artinya berdiri. Artinya berdiri betul. Tegak kita berdiri. Jelas. Bagi orang yang kuasa, jelas waktu kita berdiri, pas. Berdiri betul. Berdiri betul, kaki-kakinya pas. Jangan kaki seperti ini. Seperti lidah bubu. Terbuka ke depan. Jangan. Kita beri bagus. Jangan di lapangan bola kita waktu disiap-siap gerak pas kita berdiri. Dalam solat harus berdiri betul. Jelas. Yang keempat yaitu Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat tidak boleh tinggal, yaitu karena niat itu karena lafaz solat adalah rukun solat adalah Fatihah. Diawali dengan bismillah hingga habis. Maka tidak boleh tinggal satu huruf pun di dalam Fatihah.
Sebagaimana Nabi memperingatkan kepada kita, la salata liman lam yaqra bi fatihati kitabi. Tidak sahlah bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihah dikarenakan Fatihah kitab Quran, Al-Quran, karena ini hadis daripada Bukhari Muslim. Kata Nabi, hadis Bukhari Muslim. Apabila ragu, Fatihah itu wajib ulang. Fatihah ragu, membaca Fatihah itu wajib ulang. Misalnya sudah kita baca setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ragu kita. Ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hingga habis. Kalau bila ragu, ulang. Kalau tidak diulang, tidak sah Fatihah. Yang kelima, rukun. Rukun ini adalah rukun juga, rukun solat. Yang rata punggungnya. Punggung kita, yaitu di waktu kita rukun. Karena rukun ini bukan jungkil. Rukun ini rata punggung kita seperti papan. Seandainya di atas papan ini kita taruh telur, tidak turun dia ke kepala kita dan tidak turun ke pantat kita. Dia benar. Inilah dikatakan ruku'. Warka'a ma'ar raki'in. Ruku'lah sebagaimana aku ruku'. Begitu. Warka'a ma'ar raki'in. Ruku' bukan jongking. Kalau jongking, kita bisa melihat ke bawah. Bukan dangak. Seperti kura-kura. Kalau kura-kura, dia dangak seperti ini. Maka di waktu rukuk tidak boleh dangak. Maka lihatlah pada tempat sujud. Jangan didangak seperti kura-kura. Yang keenam, tumakninah, yaitu berhenti sesaat. Berhenti. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar. Baca. Juga waktu kita sujud, berhenti, tumakninah. Berhenti sebentar. Yang ketujuh, yaitu i'tidal. Sebentar langsung bangkit. Berhenti juga sebentar pada i'tidal, yaitu langsung bangkit. Langsung bangkit. Yang ke-8, yaitu tumakninah, berhenti dalam i'tidal. Tumakninah, berhenti dalam i'tidal. Waktu kita duduk i'tidal, ini berhenti sebentar, jangan sambung yaitu. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Tidak boleh. Berhenti. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Begitu. Berhenti sebentar. Ataupun Sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh bersambung. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Itu tidak boleh. Rabbana lakal hamdu mi'lu ma syi'ta. Itu tidak boleh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Baru dikerjakan. Yang ke-9, sujud. Sujud. Sujud yang sempurna. Sujud yang sempurna sampai anggota 7-nya ke musalah. Sampai anggota 7-nya ke musalah. Sebagaimana peringatan yaitu pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amartu an asjada ala sab'atin a'dha'in siyahati wa yadaini wa rukbataini wa aqrafil qadmaini. Kata Nabi di dalam Bukhari Muslim. Yang pertama yaitu meletakkan kepala. Ini kepala.
Kepala ni dahi. Letakkan iaitu dahinya, iaitu ke musalah. Kedua tangannya dan kedua lututnya ke musalah. Dan mendirikan dua anak kakinya. Wa atrafil qadamaini. Dirikan dua anak kakinya di belakang. Wa atrafil qadamaini. Iaitu pada orang yang sehat. Kalau sakit kaki, tidak apa-apa. Walaupun dia rukun dalam solat ini. Waktu sujud, 7 anggota sujud ini, sebagaimana ada di dalam hadis Bukhari Muslim, ini wajib dikerjakan. Karena sujud bukan jongking. Sujud bukan dahap. Sujud bukan dahap. Kecuali orang yang odor pada keadaannya. Yang odor yaitu pada keadaannya. Tidak boleh sujud yang demikian. Kecuali cuma perbedaan saja antara laki-laki, sujud laki-laki dengan sujud perempuan. Sujud si laki-laki menjarangkan yaitu dua. Ini nanti ada rukun dalam sunat. Rukun sunat ini. Nanti dijelaskan di depan lagi. Kalau ada umur panjang Allah memberikan. Yang ke-10 yaitu tamadinah di dalam sujud. Dan ke-8 bangkit dari sujud. Yang ke-11 bangkit dari sujud. Sama surahnya. Yang ke-12 tumadinah duduk di dalam dua sujud. Tumadinah duduk dalam dua sujud. Jangan cepat-cepat. Yang ke-13 sujud di dalam keduanya sujud. Sujud tumadinah. Sujud tumadinah. Jangan cepat-cepat. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumadinah tidak ada. Tidak sah solat. Yang ke-14 yaitu tumadinah di dalam berhenti sujud. Allahu Akbar. Berhenti dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru dibaca. Berhenti sebentar dalam sujud. Yang ke-15 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Yang ke-16 membaca tahiyat akhir. Dari hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat akhir. At-tahiyatul lillah. At-tahiyatul lillah. At-tahiyatul. Ini kita baca. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu riwayat Syafi'i dan Tirmizi. Daripada Tirmizi, riwayat daripada yaitu Imam kita Syafi'i. Yang tahiyat itu dasarnya diambil tahiyat. Kalau kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Dasar hadis. Yang ke-17 yaitu membaca selawat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi. Yang ke-18 salam. Yang pertama assalamualaikum. Jika dikurangi yang sengaja batal. Jika dikurangi dengan sengaja. Misalnya dibaca assalamualaikum, tinggal satu huruf. Assalamualaikum, tinggal satu huruf. Kalau disengaja itu batal solatnya. Tapi kalau memang bukan disengaja, cuma tertinggal sendiri, assalamualaikum, tidak terdengar alifnya, itu sah solat. Tapi kalau sengaja, ini sengaja saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini batal solat, tidak ada solat. Tapi kalau memang itu tertinggal, bukan ditinggal, yang sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi, dihabiskan wabarakatuh, boleh. Yang ke-19
sembahyang dengan tertib. Tertib. Tidak boleh bertukar-tukar. Tertib. Yang ditakluk iaitu ada 3 bahagian. Yang pertama iaitu ditakluk pada qalbi. Itu ditakluk dalam hati. Yang kedua qauli. Ditakluk kepada lidah. Takbiratul ihram, tahiyat dan selawat dan salam. Yang ketiga fi'li, berhadir dia, menghadirkan rukuk, sujud, tumakninah, i'tidal, duduk tahiyat akhir. Inilah hasil daripada tertib. Yang awal diawalkan, yang akhir jangan ditinggalkan. Yang di tengah tidak boleh ditukar-tukar. Ini adalah dikatakan tertib. Kenapa harus kita lakukan demikian? Karena ini adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah tersebut. Maka ketentuan ibadah solat kita sah atau tidak sah, ini adalah ketentuan yaitu syariat Allah dan Rasul. Apabila kita mengikuti syariat Allah dan Rasul, maka sahlah solat ibadah yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini selaku umat daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berimam kepada 4 imam, yaitu yang kemudian sebagai penutup imam dari 4 imam yaitu Imam Syafi'i, dan kepada kita adalah yang mengamalkan sebagaimana titah petunjuk daripada beliau melalui guru-guru kita yang memperkenalkan kita solat dari awal hingga akhir pada saat ini adalah sesuai dengan petunjuk yang ada pada Rasulullah, baru sampailah kepada kita, yaitu pada guru-guru kita masing-masing. Maka jangan salah, yaitu untuk kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syariatullah wa syariatur Rasul. Maka rahmat daripada Allah, dan Allah berikan rahmat juga yaitu kepada Muhammad dan sampailah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa syarahahu rahimahullahu taala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi rahmatika. Sallallahu